Baik, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Bapak dan Ibu SD Negeri 1 Ringdikit. Ini merupakan video lanjutan dari video tutorial. Yang pertama kan kita sudah membahas apa itu Edmodo, cara apa itu video tutorial tentang Edmodo. Nah, yang kedua ini video tutorial terkait dengan Google Classroom, yaitu cara membuat akun di Google Classroom, terus pemanfaatannya seperti pembuatan assignment atau tugas online, pemanfaatan Google Form untuk membuat ujian seperti itu. Jadi tanpa basa-basi kita akan lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial yang kedua pada media online kedua yang akan kita gunakan, yaitu Google Classroom. Untuk cari caranya mencari Google Classroom itu, yang pertama karena dia dipunyai oleh Google, jadinya kita bisa langsung masuk ke Google. Ini saya contohin, saya ketik google.com gitu. Setelah ini kalian Bapak dan Ibu pilih akun yang telah misalnya Bapak Ibu miliki. Kalau tidak bisa login terlebih dahulu. Ya, biasanya tombol loginnya ada di sekitar sini, karena saya di sini sudah login, jadinya saya tinggal mengganti akun. Nantinya email ini akan saya gunakan. Email ini sama dengan yang tutorial pada tutorial Edmodo, jadi sekalian saya gunakan. Oke, setelah menggantinya, Bapak dan Ibu untuk mencari Google Classroom-nya ada di sini di pojok kanan atas. Lalu cari di sini kan ada nih Maps, YouTube seperti itu, Gmail. Terus scroll ke bawah, nanti ada Classroom seperti itu. Nah, ini tinggal diklik saja. Nanti akan diarahkan langsung ke Google Classroom-nya. Nah, di sini karena saya akun ini, maksudnya akun Gmail ini belum pernah masuk ke Google Classroom, jadinya disuruh mendaftarkan terlebih dahulu seperti itu. Sini kita pilih. Saya bisa tadi itu mengklik lanjutkan saja itu. Ini kita lanjutkan. Nanti akan langsung muncul seperti ini. Nah, di sini kan ada buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Di sini yang pertama pastinya karena ini Google Classroom, jadinya bisa menggunakan akun Google untuk membuat Google Classroom karena kebetulan punyanya Google. Ya, tidak perlu mendaftar akun, cukup untuk mendaftar akun Google Gmail. Jadi Anda sudah bisa memiliki Google Classroom, membuka fitur Google Classroom ini. Baik, di sini akan saya contohkan untuk membuat kelasnya. Yang pertama, buat kelas gitu. Terus apa ini? Menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Sini ada ketentuannya, di sini centang aja. Dicentang, terus klik lanjutkan. Setelah itu kita isi di sini nama kelasnya, misalnya kita samakan kayak tadi, matematika. Tema berapa tadi? 14, 4. Coba 4, kelas 5 seperti itu. Bagiannya misalnya bagian, karena ingin semua bagian, misalnya maksudnya bagian ini tuh kelasnya ya, misalnya kelas 5 gitu. Kalau ada kelas 5. Terus di mata pelajaran ini misalnya mata pelajarannya apa? Matematika gitu. Di sini bisa Bapak dan Ibu hapus gitu kalau bisa, kalau sudah misalnya di sini. Terus ruang misalnya di kelasnya itu ada ruang gitu, misalnya ruang 1. Baik, kalau sudah semua terisi, kita klik buat. Nanti akan sedikit menunggu karena ini proses pembuatan kelasnya. Setelah kelasnya sudah berhasil buat, akan muncul tampilan seperti ini. Artinya ini suruhan dari Google-nya untuk mengundang siswa ke kelas Anda seperti itu. Oke. Di sini ada kode kelasnya. Nanti kode kelas ini akan yang digunakan untuk siswanya untuk bergabung pada kelas yang Bapak Ibu buat.
Oke, seperti itu. Oke, karena sudah berhasil membuat kelas, jadi saya lanjutkan untuk pemberian misalnya pemberian tugas secara online seperti itu. Bisa ke sini mengkliknya, sini tugas kelas. Nah, di sini ada klik buat misalnya tugas kuis atau tugas pertanyaan pemberian materi, terus gunakan kembali postingan, terus topik seperti itu. Nah, karena kita akan membuat sebuah tugas, jadinya kita klik ini tugas. Nah, judul tugasnya apa misalnya tugas 1 matematika gitu. Terus misalnya kerjakan soal di bawah seperti itu. Berapa ya, misalnya 5 kali 6 gitu, kali 6 titik-titik 7 kali 8 sama dengan titik-titik seperti itu. Setelah itu di pemberian tugas ini juga Bapak dan Ibu bisa menyematkan sesuatu, itu berupa file seperti video juga bisa, video, gambar seperti itu, atau GIF seperti itu. atau berupa dokumen juga bisa. Ini membuat dokumen juga bisa dia. Nanti akan langsung diarahkan ke Google Doc-nya. Karena dia punya Google, jadi Google Classroom ini terhubung ke setiap masing-masing fitur dari Google-nya itu sendiri yang dimiliki. Ini seperti ini membuat Google Doc gitu misalnya. Ketika siswanya mengklik Google Docs-nya akan diarahkan ke sini. Jadi nanti misalnya dalam pemberian materi gitu akan membantu juga gitu. Oke, karena kita ingin di deskripsinya aja. Nah, seperti itu. Misalnya ini untuk misalnya untuk kelas mana saja gitu. Misalnya kan karena saya mau di sini saya mencontohkan pembuatan hanya untuk satu kelas, jadinya saya pakai satu kelas. Terus ini ada poinnya bisa masukkan misalnya 85 seperti itu, 90, terus 100. Saya pakai 100 saja defaultnya. Terus tengahnya ini artinya batas waktu pengumpulan seperti itu. Ini bisa ditentukan misalnya sampai 31 Juli, waktunya sampai 2359 seperti itu. 2359 ini memakai format 24 jam ya, bukan seperti tadi Edmodo-nya kan menggunakan format 12 jam, artinya ada IM atau PM. Itu formatnya ada gini dia, lebih ke bahasa Inggris lah karena pemakaiannya. Kalau di Google Classroom ini sudah menggunakan bahasa Indonesia karena memang punya Google, jadinya sudah support bahasa Indonesia. Terus ini ada rubrik, misalnya rubrik apa gitu, misalnya kriteria dalam penyusunannya, misalnya deskripsinya harus gimana, judulnya harus gimana. Terus nih misalnya tambahkan kriteria yang Anda gunakan untuk mengevaluasi tingkat yang sertakan menerima salinan rubrik ini, misalkan tugas gitu. Bisa menambahkan, saya tidak perlu. Oke, setelah seperti ini, nah kita bisa klik tugaskan, mau disubmit sekarang bisa, atau dijadwalkan. Misalnya tugas ini akan keluar di tanggal 30 seperti itu, dan terakhir dikumpul tanggal 31. Karena saya ingin langsung saja di hari itu juga, jadi tinggal klik tugaskan. Nah, ini ditunggu sebentar. Nah, nanti akan kelihatan ya tugas-tugas yang misalnya ini tugas 1. Nah, kelihatan deskripsinya, dan kelihatan juga berapa orang yang telah menyerahkan atau yang diberikan. Ini berbeda ya. Jadi diberikan itu misalnya tugasnya diberikan, terus Bapak dan Ibu tidak maksudnya salah file yang adik-adiknya kirimkan, bisa di-chat adik-adiknya, karena tugas yang dikirimkan salah gitu. Jadi nanti bisa di resubmit lah, atau di cancel submitnya, baru di submit kembali seperti. Oke, untuk sebenarnya pembuatan tugas ini bisa dimanipulasi dengan misalnya ingin membuat absensi gitu, dengan
Bisa dengan membuat gini, dengan memanfaatkan fitur dari assignment ini. Misalnya tugas, terus absen hari keberapa, hari ke pertama misalnya. Di pertama misalnya instruksinya silahkan masukkan absen masukkan absen maksudnya silakan bukan tugas tapi di pertanyaan kalau nggak salah. Ini dah pertanyaan. Misalnya di pertanyaan ini kita masukkan absen saja, misalnya absen ke hari ke 1, terus petunjuknya silakan ketikkan absen di sini seperti itu. Nah, jadi nanti poinnya tidak dinilai, terus karena jadi terus siswa dapat mengedit jawaban tidak, siswa dapat membalas jawaban siswa lain tidak. Nah, seperti ini. Terus bisa klik tanyakan. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti mana dia? Ini misalnya ini kita hapus saja karena yang tadi disimpannya langsung ke draft. Di sini kelihatan gininya bahwa misalnya ingin mengadakan absen seperti itu. Nanti siswanya tinggal mengetikkan hadir atau absen gitu. Nanti ada kolomnya, dia akan langsung misalnya di sini absen seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengetahui berapa orang siswa yang hadir pada hari itu dengan menggunakan fitur pertanyaan atau tidak. Bisa juga assignment seperti itu. Untuk gininya lebih gampang lah yang pertanyaan seperti itu. Jadi untuk selanjutnya misalnya pembuatan karena absen sudah, terus pembuatan tugas sudah, untuk ngupload materi juga bisa. Misalnya ini materi berapa, materi 1, terus isi deskripsinya misalnya tentang apa, tentang aljabar gitu. Nanti bisa sematkan Bapak dan Ibu berupa foto atau video atau link juga bisa, link YouTube gitu, bisa referensinya Bapak dan Ibu untuk adik-adiknya nanti seperti itu. Bisa untuk nguploadnya nanti tinggal diposting saja, nanti akan kelihatan nanti di forumnya seperti ini. Nanti saya tugas 1 kelihatan di sini. Baik, untuk gininya selanjutnya kita akan membuat sebuah kuis sederhana lah. Ini tinggal klik, yaitu ini. Nah, coba ini tugas kuis. Nih memposting sekarang dan Anda dapat menentukan waktu membagikan postingan gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menentukan waktu postingan, misalnya mau dipostingnya hari minggu depan gitu. Jadi bisa dibuat hari ini tapi nanti akan muncul di adik-adiknya minggu depannya gitu, seperti itu. Jadi di sini kita memanfaatkan misalnya ulangan pertama gitu. Ulangan pertama. Sini kan kita membuat kuis gitu. Untuk ulangan pertama kerjakan soal yang ada berikut seperti itu. Terus untuk pembuatan kuisnya itu dipisah ya. Jadi ini memanfaatkan Google Form gitu, Google Formulir untuk pembuatan gininya. Untuk mulai pembuatan dari kuisnya bisa diklik ini. Nanti akan diarahkan ke gini yang baru. Seperti ini. Nanti akan munculnya seperti ini. Di sini kan kalau Bapak dan Ibu pertama kali menggunakan, nanti akan diajari gitu, pelajari tentang Google Formulir baru gitu. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut bisa ikuti tur. Kalau saya karena sudah lumayan tahu lah, jadi saya silang aja. Baik, di sini bisa memasukkan gininya, misalnya ulangan 1.
tentang gini ya, ulangan pertama. Terus kerjakan soal di bawah ini gitu. Nah di sini ada questionnya, misalnya pilihan ganda Bapak dan Ibu, misalnya di sini siapakah presiden pertama kita, seperti itu. Bapak itu bisa masukkan pilihan gandanya, misalnya sini Hatta gitu, terus tambahkan lainnya, terus ini kan pilihan ganda ya pilihan ganda. Ntar loh, ganda sabar, bukan sabar, tambahkan, ini dia, ini tambahkan opsi, tinggal misalnya ingin menambahkan opsi, misalnya ada 4 jawaban yang berbeda gitu, misalnya Muhammad Hatta, terus yang benar itu Insinyur Soekarno, terus tambahkan lagi misalnya siapa, Muhammad Yamin, terus lebih satu siapa ya, Bung Karno, bukan, sama itu, sama dengan ini. Cut Nyak-Din gitu aja, Cut Nyak-Din. Nah seperti itu, nanti kunci jawabannya Bapak dan Ibu masukkan, misalnya poinnya mendapatkan berapa, misalnya 25, terus pilih jawaban Bapak dan Ibu benar, misalnya kan presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, seperti itu. Oke, setelah menentukan jawaban yang benar, nanti klik selesai. Nah nanti kan kelihatan di sini jawaban mana yang benar, seperti itu, yang nanti kan dipilih satu-satu, seperti itu. Oke, kita akan tambahkan lagi ini. Ini wajib diisi ya, nanti siswanya akan tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan selanjutnya, tapi ke kayak halaman berikutnya kalau belum mengerjakan belum mengisi semua jawabannya, seperti itu. Terus kita buat misalnya, karena itu udah pilihan ganda, misalnya apa ya, ini kotak centang, misalnya pertanyaannya apakah tomat, buah, dan sayur itu loh, apakah jenis dari tomat, ini bisa masukkan opsi, misalnya buah, terus masukkan opsi sayur, seperti itu. Nah setelah misalnya keduanya gitu, terus di sini Bapak dan Ibu tentukan jawabannya, bukan seperti ini. Kita tambahkan opsi lain, misalnya bijian gitu. Nah seperti ini. Jadi kunci jawabannya Bapak dan Ibu, karena tomat itu sering menjadi perebutan, misalnya Bapak dan Ibu ingin memasukkan jawabannya pilihan gitu, 2 pilihan, artinya 2 jawaban yang benar gitu ya, bisa Bapak dan Ibu, misalnya poinnya mendapat 25, terus ini sini klik seperti ini. Jadi jika siswanya memilih salah satu saja akan salah, jadi siswanya harus memilih dua-duanya gitu, buah dan sayur, seperti itu. Nah, lalu diklik selesai. Nah nanti akan kelihatan juga di sini mana yang benar, seperti itu. Jangan lupa untuk klik di wajib diisinya. Nah ini tandanya sudah wajib diisi. Nanti misalnya kita tambahkan lagi, nah nanti akan keluar tanda seperti ini, itu artinya soal tersebut wajib dikerjakan oleh siswanya gitu. Baik, di sini untuk melihat tampilannya nanti akan seperti ini. Sini ada lambang mata. Nah, di sini kan ulangan pertama yang tadi telah kita buat, itu ulangan pertama. Terus kerjakan soal di bawah ini. Ini masih ada gini. Kita hapus. Lalu kita preview. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Misalnya siswanya menjawab salah. Nah, ini terus misalnya biji-bijian gitu, dia jawab salah.
Nah setelah dikirim, nah nanti siswanya juga bisa melihat skor. Nah artinya dia tidak mendapatkan poin jawaban yang benarnya isi, misalnya Insinyur Soekarno seperti itu. Jadinya dia tidak mendapatkan poin sama sekali seperti itu karena jawabannya salah. Jadi kita jika menjawab jawabannya benar, maka seperti ini kita bisa contohkan, saya Insinyur Soekarno dan ini. Nah, kirim lihat skor. Nah nanti dia akan kelihatan poin totalnya, yaitu 50 dari 50 seperti itu, karena saya mengaturnya masing-masing pertanyaan itu mendapatkan poin 25, jadinya 50 seperti itu. Mungkin itu untuk gininya. Nanti untuk jawabannya bisa terlihat di sini. Ini misalnya berapa menjawab yang benar gitu, berapa yang menjawab Muhammad Hatta, terus berapa yang menjawab yang benar yaitu Insinyur Soekarno, nanti kelihatan di sini. Terus yang menjawab buah, sayur dan biji-bijian seperti itu akan terlihat di sini. Terus rata-rata poinnya bisa terlihat, dari pertanyaannya juga bisa terlihat seperti itu. Terus individualnya ini masing-masing gininya dari siswanya seperti itu. Nanti dari keseluruhan ini bisa di-download, yaitu dibuatkan spreadsheet seperti itu. Nah misalnya kita buat, nah nanti akan diarahkan ke Google dokumennya. Nah nanti kelihatan dia misalnya siswa ini, nanti bisa Bapak dan Ibu menambahkan pertanyaannya, misalnya masukkan nama adik-adik di bawah ini, misalnya ini jawaban singkat gitu, masukkan nama adik-adik, terus isi wajib dia. Nanti akan kelihatannya akan seperti ini. Nah misalnya nanti dia masukkan namanya siapa, Rizky gitu, jawabnya Insinyur Soekarno dan jawabannya ini, saya sudah menjawab gitu, dan dia melihat skornya, oh dia benar gitu. Nanti di gininya nanti akan kelihatan. Nah nanti kan kelihatan siapa nama yang telah mengerjakan hal kuisnya seperti itu. Jadi untuk kuis sederhananya seperti itu. Nah ini kan sudah di set nih. Nah untuk gininya ini kita pakai nama aja seperti itu. Terus ini kita silang aja karena ini percobaan. Oke, setelah kalau sudah seperti ini, tinggal kita, karena ini sudah di save seperti itu, save, kirim. Tidak, oke, sudah seperti ini. Nanti ketika siswanya mengklik akan langsung diarahkan ke sini gitu. Oke, terus kita masukkan deskripsinya sudah. Terus waktu pengerjaan dari kuisnya bisa diatur, kita atur sampai tanggal 31. Terus waktunya bisa fleksibel, misalnya sampai jam 4 sore gitu, 00 gitu. Bisa untuk semua siswa gitu misalnya. Nah setelah itu bisa Bapak dan Ibu menjadwalkan gininya, misalnya minggu depan baru mulai ulangannya bisa, atau pada saat itu juga sampai di hari apa gitu. Lalu kita klik tugaskan. Tunggu sebentar. Nah nanti akan kelihatan ulangan pertama. Nah di sini kan kelihatan nih ulangan pertama Google Formulir. Nanti ketika adik-adiknya mengklik seperti ini, nah nanti akan kelihatan dia gininya, Google Form yang telah Bapak dan Ibu buat. Artinya kuisnya sudah kelihatan dan poinnya sudah kelihatan, misalnya masing-masing jawaban benar tuh mendapatkan berapa poin seperti itu. Jadi adik-adiknya siswanya bisa mengetahui lah seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembuatan gininya, karena Google Classroom ini sebenarnya paling simple lah dari segi gininya, dari segi gini tampilan dan pembuatan materi, terus pembuatan kuis juga. Tapi kalau dari segi kompleksan memang agak kompleks dari gini, dan ini sudah support bahasa Indonesia, jadi memudahkan lah Bapak dan Ibu dalam mengerti masing-masing fiturnya seperti itu. Nah di sini juga kelihatan gininya, tengahnya, terus apa saja yang Bapak dan Ibu nanti ginikan, misalnya batas waktunya nanti kelihatan di sini, jadi siswanya dapat melihat gitu
wah ada apa aja sih di kelasnya belum saya kerjakan gitu, nanti bisa dilihat di situ gitu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya berikan. Jadi untuk nantinya lebih lanjutnya bisa Bapak pelajari. Mungkin sekian tutorial dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang maupun malam, sore maupun malam untuk Bapak dan Ibu guru SD Negeri 1 Ringdiket. Terima kasih.